Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa marhuman. Salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pantas kita ucapkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah yang senantiasa amat baik kepada kita semua, sehingga tidak ada satupun alat, tidak ada satupun manusia jikalau ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil mereka lakukan. Karena hal itu pula sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta taslim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan alam, Nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam, akan tetapi seluruh umat di dunia ini. Beliau adalah rahmatan lil alamin atau uswatun hasanah, sehingga tak heran jikalau di dalam sebuah riset mengatakan bahwa ada 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, ternyata baginda Muhammad SAW adalah orang yang paling tinggi ataukah urutan pertama. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah kami akan memberikan sebuah nasihat, baik untuk kami pribadi ataukah untuk para pemirsa sekalian, yakni tentang sebuah eksistensi kebahagiaan. Masyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita apa yang disebut dengan kebahagiaan? Jikalau ada pertanyaan di antara kita yang dilontarkan di hadapan kita bahwa apakah ingin bahagia, tentu sebagai orang yang normal, sebagai orang yang cerdas dan berpikir, pasti kita semua akan menjawab bahwa iya, kita semua menginginkan sebuah kebahagiaan. Akan tetapi sayang seribu sayang, di antara sebagian besar orang ada yang senantiasa mencari kebahagiaan, akan tetapi kebahagiaan itu mustahil mereka dapatkan. Yang pertama, ada yang mencari kebahagiaan, akan tetapi mereka mencarinya di kehidupan dunia. Kita lihat saudara-saudara kita, jikalau faktor keduniaan, urusan duniawi, pergi pagi pulang malam, yang senantiasa mereka cari adalah harta, harta dan harta. Padahal itu semua akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak ada di dalam kehidupan dunia, akan tetapi Allah simpan di dalam surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Akan tetapi jikalau sebuah pertanyaan, apakah semua waktu kita yang 24 jam sehari semalam harus semuanya dipakai untuk beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah tidak. Karena jikalau seorang hamba telah melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bolehlah bertebaran di muka bumi ini untuk mencari urusan duniawi, untuk menafkahi anak istri dan lain sebagainya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran,
Surah Al-Qasas ayat 77 mengatakan bahwa wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada satu kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Jikalau telah mendapatkan urusan akhirat, telah melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, nasibaka minad dunya, akan tetapi Allah juga menekankan bahwa jangan melupakan kehidupan dunia. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebahagiaan ataukah satu dua hal yang seringkali manusia senantiasa mencarinya, akan tetapi sayang seribu sayang dia tidak akan pernah mendapatkan, yaitu jikalau seorang manusia mencari kemuliaan, derajat yang tinggi pada pekerjaannya, pada pangkatnya, jabatannya, akan tetapi kemuliaan itu Allah simpan di dalam pelaksanaan baik atau tidaknya sholat sehari semalam kita sebagai umat baginda Muhammad SAW. Oleh karena itu, jikalau sholat kita benar, maka insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Jikalau sholat kita benar dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun harta sedikit, akan tetapi hati akan tentram. Karena kenapa? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan salat. Di mana jikalau kita tidak bisa berwudu karena sakit, ada yang disebut dengan tayamum. Jikalau kita tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, ada yang disebut dengan salat dalam keadaan duduk. Jikalau pun tak bisa duduk, ada yang dikenal dengan salat dalam keadaan berbaring. Jikalau tidak bisa pun berbaring, bahkan di dalam hati pun salat itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Allah. Yang terakhir, tiga hal yang seringkali dicari oleh manusia, akan tetapi tidak ada satupun manusia yang pernah ataukah bisa menemukan hal itu adalah jikalau seorang manusia mencari kesenangan yang sesungguhnya di balik harta bendanya. Cobalah kita lihat hadis Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ginan nafsi. Bukanlah harta yang sesungguhnya, bukanlah orang yang kaya jikalau banyak hartanya, akan tetapi walakinnal ghina ginan nafsi. Orang yang kaya sesungguhnya adalah kaya hatinya karena senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita semua pernah melirik kiri kanan saudara-saudara kita? Ada di antara mereka yang senantiasa kemungkinan besar ekonominya rendah, harta bendanya kurang, bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi mereka masih bisa tersenyum dengan anak istrinya. Mereka masih bisa ketawa-ketawa di sana sini. Itu adalah salah satu tanda bahwa mereka bahagia. Karena kenapa? Meskipun hartanya kurang, akan tetapi mereka insya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, pada momentum bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan amal ibadah. Sesuatu hal yang tidak pasti, tidak perlu kita cari. Marilah kita mencari kebahagiaan itu untuk akhirat, mencari kemuliaan dan derajat yang tinggi itu di dalam pelaksanaan sholat. Dan yang terakhir, mencari kesenangan yang hakiki di dalam hati kita masing-masing. Bukan harta yang menjadi tolak ukur kebahagiaan, akan tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan begitu pula bagi para pemirsa, sehingga kita semuanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita bertemu di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci dari dosa, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan pula dipertemukan oleh Allah
di Ramadan selanjutnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.